Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segenap pengurus DKM saya hormati. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, puji syukur sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sampai di malam yang ke-11 malam ini. Tarawih kita sudah 10 hari. Alhamdulillah. Kita sudah melaksanakan puasa, sudah tarawih, sudah tinggal berharap saja. Moga-moga puasa kita, ibadah salat kita, tarawih kita, dan seluruh ibadah-ibadah sunnah kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam kita beribadah ada dua. Pertama, kita melaksanakan syarat sah. Yang kedua, syarat diterima. Kalau syarat sah, kita tinggal baca fikih, gampang. Salat sah kalau sudah wudu, kita sudah istinja, kita sudah menghadap kiblat, sudah menutup aurat, sah, sudah sah. Puasa kan sah, kita sudah suci, kita dewasa, kita niat, enggak makan siang hari, sah. Sahnya sah sudah. Syarat diterima seperti apa? Ini yang mungkin agak berat. Dalam satu hadis, Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, saya sudah berdoa sekian tahun, saya sudah beribadah sekian tahun. Seingat saya, doa yang saya panjatkan belum ada yang diterima. Apa lagi yang harus saya kerjakan?" Kata Rasul, jawabannya singkat, "Atib mata'amak." Perbaiki makananmu. Itu jawabannya. Dalam bahasa Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan yang namanya halal dan haram itu ada dua. Ada halal zati, ada halal sababi. Ada haram zati, ada haram sababi. Halal zati bisa kita lihat, nasi, sate, sayur, halal zati. Halal sababi, bagaimana memperolehnya kita? Apakah memperoleh kita makan nasi, sate, sayur ini dengan cara yang benar? Itu yang namanya halal sababi. Haram zati gampang, hukum sudah jelas, babi haram, gampang tinggalnya. Minuman haram, gampang tinggalnya. Tapi haram sababi sulit meninggalkannya. Karena kita nggak ngerti, kadang-kadang ada yang kita sangka ini halal, usaha kita, ternyata Allah tidak ridho. Sementara hadis mengatakan luqmatan min haram, satu suap yang haram masuk dalam perut kita, haramallahu alaihil jannah, Allah haramkan surga untuknya. Satu suap. Bagaimana satu keranjang, bagaimana satu gerbong, bagaimana sekian triliun. Hadirin sekalian, cukuplah bagi kita Ramadan untuk mengembalikan lagi harga diri kita sebagai hamba Allah. Kita ini kan mengendam punya dua visi, punya dua misi. Misi pertama kita sebagai hamba Allah, misi kedua kita sebagai
khalifatullah. Sebagai hamba Allah, kita hanya sami'na wa ata'na. Apa yang Allah perintah, itu yang saya kerjakan. Tidak ada neko-neko, nggak ada tawar-tawar, nggak ada saya dapat apa. Hadirin, saya pernah ikut dalam apa namanya, acara khatam dalil khairat. Ketika itu Pak Idham Khalid menganjurkan kita baca selawat setiap hari berganti-ganti. Saya tanya, kalau selawat hari Rebo seperti ini bacaannya, itu apa manfaatnya? Saya nanya manfaatnya. Apa jawab beliau? Gak ada manfaat apa-apa. Ente kalau ibadah, karena selawat itu ibadah, nggak usah nyari manfaat, nggak usah nyari guna, nggak usah nyari apa khasiatnya, tidak ada. Kenapa? Semua yang kita kerjakan kalau ibadah itu satu, ikhlas, titik, nggak ada berharap apa-apa. Puasa ini mendidik kita, satu kerjaan kita. Apa kita harapkan dari puasa kita? Sorga dengan puasa kita. Jauh apa dari panggang. Apa kita harapkan kita jadi orang yang baik? Seperti apa hal baik kata kita dan kata Allah? Tadi saya ungkap, kalau kita bilang saya sudah sholat khusyuk, iya. Kita sudah sholat benar, iya. Sudah sah rukun syaratnya, iya. Diterima oleh sama Allah, itu yang masalahnya. Kalau kita bisa menilai diri sendiri, saya sholat kayaknya hari ini terima, kayaknya puasa diterima kayaknya hari ini, kata kita, saudara. Diterimakah ibadah kita hari ini? Inilah yang tidak ada ngerti. Makanya perlu di sana ada keikhlasan kita beribadah. Ibadah apapun namanya. Sholatkah itu, puasakah itu, hajikah itu, selawatankah itu, apa saja, sedekahkah itu, ikhlas dulu. Ketika satu ini tidak kita tidak luluskan, tidak kita laksanakan keikhlasan dalam diri ini, jangan berharap. Di dalam kitab Minhajul Abidin, Imam Ghazali, beliau mengatakan amal kita ini setiap hari, puasa kita, sholat kita, ibadah kita yang lain, setiap hari, setiap kita ibadah naik ke atas sampai ke aras. Namun sebelum sampai ke aras, masuk ke dalam sekretariat ketuhanan sana, amal kita disaring, amal kita dinilai oleh 9 hakim, 9 malaikat yang menilai kita ke atas, ke atas, ke atas, sampai terakhir, ikhlaskah ibadah kita? Kalau tidak ikhlas, maka dilempar kembali amal kita, seperti orang melempar baju bekas dalam ke mukanya, gak diterima sama sekali. Kata kita, capek sudah saya puasa, kata kita sudah lama saya sholat, kata kita sudah lama saya berdoa. Yang mana Allah terima? Hak Allah, dan kita harus nilai sendiri. Caranya satu, antaranya satu, kata Nabi tadi, atib mat amak, perbaiki makanan kita. Penghalang mutlak, penghalang, satu suap menghalangi kita untuk masuk surganya Allah. Berapa banyak yang sudah kita makan, mungkin nggak pakai disuruh, nggak pakai nunggu dipanggil sama orang, nggak usah nunggu diterakin orang, cukup sadar diri saja. Ya Allah, terlalu banyak nikmat yang Kau berikan kepada saya, terlalu banyak nikmat yang sudah saya makan. Hari ini andaikan ada yang tidak baik, yang tidak halal, saya mohon ya Allah, halalkan yang saya makan ini, saya tobat dari semuanya. In kana haraman fatahhirhu, dalam salat duha kita. Rezeki ya Allah, andai kata rezeki saya jauh, dekatkan. Kalau dia kurang, banyakkan. Kalau dia haram, halalkan ya Rabb. Caranya tinggalkan semua. Kembali kita sebagai manusia yang hamba Allah. Saya hanya melaksanakan perintah Allah, tidak melaksanakan yang lain lagi. Ada doa yang sering kita ucapkan.
Allahumma aghnini bihalalik an haramik, bi ta'atik an maksiatik. Doa ini singkat kayaknya, tapi berdoa kita panjang. Ya Rabb, cukupkan saya makan yang halal saja. Cukupkan saya berbuat yang halal saja. Cukupkan saya mandang yang halal saja. Cukupkan saya berbuat yang halal saja. Dan jangan pernah saya ngejar-ngejar yang haram lagi. Cukup dengan yang ini saja. Yang masuk yang halal, yang saya kerjakan yang halal, yang saya pandang yang halal, yang saya tanda tangan yang halal. Cukupkan ini bagi saya ya Rabb. Wa bi ta'atika amma asyatik, dan cukupkan saya untuk beribadah, untuk taat padamu. Jangan saya kembalikan lagi untuk maksiat. Semua cukupkan saya untuk ibadah. Mata saya, telinga saya, lidah saya, hati saya, semua jiwa raga saya, cukupkan semua untuk arahkan ibadah sebagai syukur kepadamu. Jangan kau jadikan sesuatu di antara anggota tubuh ini menjadi maksiat kepadamu. Malu rasanya, malu. Allah kasih kita terbaik sebagai pinjaman, sebagai nikmat bagi kita. Ketika itu kita rusak nikmat ini menjadi maksiat kepada Allah. Harusnya kita malu, ya Allah, kau berikan mata ini mata untuk yang baik, tapi saya gunakan untuk yang salah. Saya malu, ya Allah. Ada sebuah hadis, Allah malu menyiksa orang yang berumur 80 tahun yang masih maksiat. Allah malu menyiksanya. Kata Allah, saya serba salah kepada kamu yang 80 tahun ini. Kalau saya siksa, terlalu rentah tulang kamu itu, terlalu rentah tubuhmu itu, terlalu lemah kalau saya siksa. Tapi kalau saya nggak siksa, terlalu kurang ajar kamu. Aku 80 tahun masih maksiat. Tidakkah kau rasakan semua nikmat Allah ini padamu? Begitu banyak. Bahkan Allah tulis dalam ayat, inna a'tainakal kautsar. Saya kasih kamu nikmat padamu itu enggak tanggung-tanggung. Al-Kautsar itu isi mubalaghah dari kasir. Sangat banyak, kebanyakan. Ada nikmat yang kita enggak minta pun Allah kasih. Bahkan kita enggak rasakan, tapi itu nikmat Allah. Bahkan kita enggak akui itu nikmat. Nikmat adalah nikmat. Sakit, saudara. Belum ada orang mengatakan sakit itu nikmat, belum ada. Semua orang mengatakan nikmat itu, sakit itu adalah musibah. Hadis qudsi, Allah perintahkan kepada malaikat ketika hambanya mau Allah bikin sakit, itu Allah yang bikin, bukan karena makanan, saudara. Enggak, makanan itu enggak bikin orang jadi sakit, enggak. Makanan itu orang udah sakit, makan yang salah tambah sakit. Kalau cuma makan enggak sakit, enggak. Kata Allah, hai Mikail, hamba itu saya mau bikin dia sakit. Maka pertama, cabut nafsu makannya. Orang sakit udah nggak doyan makan. Yang kedua, cabut tenaganya. Yang ketiga, cabut sinar wajahnya, pucat. Yang keempat, cabut dosanya. Orang sakit, Allah cabut dosa. Ketika dia akan sembuh, Allah bikin sembuh. Kata Allah kan, faida maritu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit, Allah bikin saya sembuh, bukan obat. Kata guru saya, Kiai Muhammad Syafi'i Hazami mengatakan, kalau ada orang mengatakan, bapak sakit, kakinya pada sakit, pada pegel, pada linu, minum apa itu? Ponstan, minum apa itu? Obat penghilang nyeri, hilang. Kita bilang tuh, saya kemarin sakit kaki saya minum obat ini, alhamdulillah sembuh. Saudara, kata Muhammad Syafi'i, kalau kita mengatakan obat bisa menyembuhkan, kita jadi musyrik. Tidak, karena obat itu. Faidah maritu bahwa yasmin, kalau kita sakit Allah bikin sembuh. Dan kita orang ini begitu sakit, mau Allah bikin sembuh, Allah perintahkan lagi malaikat Mikail, hai Mikail, kembalikan lagi nafsu makannya. Orang yang mau sembuh Allah kasih kembali mau makan lagi. Kan sudah makan, kembalikan tenaganya, kembalikan tenaganya.
ada mulai kuat. Kembalikan lagi wajahnya, ceria lagi mukanya. Tapi satu, jangan kau kembalikan dosanya. Ternyata sakit nikmat. Nah, makanya sholat sakit ini menjadi kita sabar. Apa yang bisa kita kerjakan selain sabar dalam sakit itu? Terima. Inilah hamba Allah namanya. Ikhlas mengerjakan apapun kita kerjakan tanpa neko-neko. Ikhlas, saya hamba Allah, maka saya harus patuh sama apa yang diperintahkan oleh Allah. Pak, kita punya bos gaji kita, jamin kita, kasih segala fasilitas kita. Kita patuh sama bos kita itu. Kita punya lebih dari bos, Allah menjamin kita hidup. Kenapa kita nggak patuh? Di mana salahnya? Apa mungkin Allah harus kelihatan yang menwujudnya kita seperti itu, masuk ke dengan mata telanjang, inilah Allah, baru kita kaget, kita patuh? Apa seperti itu? Nabi Musa hanya dengar kabar aja, Nabi Musa aja pingsan. Hadirin sekalian, satu, sebagai hamba Allah hanya satu, ikhlas. Yang kedua, jalankan hidup ini dengan sabar. Apa dan sabar? Ikuti aturan main Allah, sabar namanya. Imam Ali radhiyallahu anhu membagi sabar dalam dua. Sabar dalam taat, sabar dalam menghindari maksiat. Imam Ghazali membagi dalam tiga. Sabar dalam taat, sabar menghindari maksiat, sabar menghadapi musibah. Zaman sekarang harus tambah lagi sabar kita. Bisa 4. Sabar mengikuti naiknya harga barang. Tambah lagi sabar kita. Hadirin sekalian, inilah Ramadan. Kalau kita ikuti perjalanan Ramadan ini, rasanya cukup bagi kita. Allah latih menjadi orang yang baik. Benar. Kalau tujuan Allah la'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang takwa. Takwa itu artinya dalam bahasa Arab berkata waqa yaqi, mendapat tambahan dengan wazan ifta'ala, ittaqa. Dalam bahasanya menjaga. Ittaqwa jadi takut, menjaga, pelihara diri kita. Kenapa? Takut jangan sampai apa yang Allah kasih menjadi maksiat kepada Allah. Malu rasanya kita. Semua yang Allah kasih nikmat. Terus kita jadikan maksiat. Terus kita meninggal, apa yang kita jawab di hadapan Allah? Ketika Allah tanya, kau gunakan untuk apa nikmat yang Allah kasih? Kau gunakan untuk apa? Semua yang Allah berikan, matamu, telingamu, lidahmu, hartamu, pangkatmu, jabatan seluruhnya, untuk apa? Kalau tidak bisa kita jawab, maka azab Allah akan menimpa kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Syukur kita akan Allah tambahkan nikmat-nikmat untuk kita. Kufur kita, maksiat kita, Allah ancam dengan azab yang pedih dari dunia sampai akhirat. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in ahsantum falaha. Kalau baik kita kerjakan, kebaikan akan untuk kembali pada kita. Buruk kita kerjakan, kita lakukan, maka keburukan akan menimpa kita. Inilah pesan Ramadan di malam yang ke-11, 10 hari yang sudah kita kerjakan. Moga-moga Allah terima ibadah kita, tarawih kita, puasa kita, dan segalanya, menjadikan semuanya menjadi bekal kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.